Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nah, apa saja ya bentuk-bentuk persamaan eksponen? Mari kita langsung saja bahas. Oke, sifat yang pertama adalah jika A pangkat fx sama dengan 1, ya, maka fx-nya sama dengan 0. Contoh, 3 pangkat x min 5 sama dengan 1. Nah, kalian masih ingat sifat dari eksponen ya, pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa angka berapapun, misalkan 3 dipangkatkan 0, ini hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Nah, maka kita buat pangkatnya ini sama dengan 0. Makanya di sini fx-nya sama dengan 0. Nah, maka kita buat pangkat dari 3-nya ini sama dengan 0. Maka x min 5 sama dengan 0 gitu ya. Jadi x sama dengan 5. Nah, ini jawabannya B ya. Mudah banget ini. Oke. Contoh kedua ya, misalkan di sini ada 2 pangkat x kuadrat dibagi 2 pangkat x tambah 6 sama dengan 1. Nah, karena di sini bilangan pokoknya adalah 2 ya, maka ini boleh kita rubah menjadi 2 pangkat 0 gitu ya. Jadi ini 2x kuadrat. Nah, ingat pembagian dalam pangkat itu menjadi minus ya. Jadi dikurang x plus 6. Nah, jangan lupa kalau dikurang nih harus menggunakan tanda kurung ya. Sama dengan 2 pangkat 0 ya. Nah, ini kenapa 2 pangkat 0? Ingat tadi karena berapapun bilangan yang di pangkatan 0 itu sama dengan 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama ya, berarti kita abaikan saja, kita fokus kepada pangkatnya. Jadi, nah ini kita buka kurungnya, x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, jangan lupa jika menemukan persamaan kuadrat, maka tugas kita adalah membuat faktornya. Ya, kita buat faktornya x. Nah, kalau yang masih bingung cara memfaktorkan, kita lihat angka yang di belakang itu min 6 ya, min 6. Nah, teman-teman cari faktor dari min 6 ya, bisa 1 dengan 6 atau 2 dengan 3. Nah, berikutnya kita lihat angka yang di tengah sini. Nah, yang di tengah sini min 1 ya. Jadi mana bilangan pasangan bilangan berikut yang jika dijumlahkan hasilnya adalah min 1 ya. Nah, yang mungkin adalah 2 dan 3 ya. Min 3 ditambah 2 ya. Itu hasilnya sama dengan min 1. Maka kita tulis di sini min 3 plus 2. Nah, berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya adalah x sama dengan 3 ya, atau x sama dengan min 2. Ya, ini cara kita persingkat cara pengerjaannya. Jadi jika dia min jadi plus gitu ya. Sebetulnya kan di sini ada cara lagi gitu ya. X min 3 sama dengan 0 gitu ya. Jadi dipindahkan. Nah, kita hilangkan cara tersebut ya. Oke, paham sampai sini ya. Oke, bentuk yang kedua ya, bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Nah, ini sebetulnya mirip dengan bentuk yang pertama gitu ya. Bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokok sudah sama berarti kita fokus hanya ke pangkatnya saja. Ya, pangkatnya kita buat sama dengan. Ya, contoh. Nah, ini bilangan pokoknya kan belum sama nih. Yang ini 5 ya, yang ini 25. Gimana caranya? Kita buat 25 ini menjadi 5 ya. Jadi kita buat 5x kuadrat ditambah x sama dengan 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat kan 25 ya. Oke, bilangan pokoknya sudah sama, kita abaikan saja, berarti x kuadrat ditambah x sama dengan 2. Nah, 2-nya ini pindah ya, jadi x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0 ya. Seperti biasa jika menemukan persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai x kita faktorkan gitu ya. X berapa nih faktor dari min 2? Ya 2 sama 1 gitu ya. Nah, karena di sini plus, jadi 2 sama 1 supaya jadi plus 1 ya plus 2 min 1 gitu ya. Jadi x-nya sama dengan min 2, x-nya sama dengan 1 ya, min 2 dan 1. Yang mana nih min 2 dan 1? Ya, jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke.
masih mudah contohnya ya. Contoh berikutnya. Nah, ini dia contoh berikutnya, 2 akar pangkat 3 pangkat X plus 10. Nah, masih ingat dengan sifat eksponen jika ada akar misalkan seperti ini ya, mn gitu ya. Ini jadi A pangkat M per N. Nah, maka ini kita rubah. Ini kan 2-nya itu pangkat 1 ya. Di sini 1 nih, nggak terlihat gitu ya, 1. Jadi 1/3. Boleh kita tulis menjadi 2 ya, 1/3 dikali X tambah 10 gitu ya. Sama dengan, nah 8-nya kita rubah. Karena dia sebelah kirinya itu bilangan pokoknya 2, maka ini dirubah jadi 2 pangkat 3. Ya, sudah sama ya. Jadi boleh kita tuliskan seperti ini, X ditambah 10/3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini boleh ya dikali silang gitu ya. Ini kan 3/1, jadi X ditambah 10 sama dengan 9. X sama dengan 9 dikurang 10 ya, sama dengan min 1. Jadi X-nya sama dengan min 1. Oke, mudah ya. Oke, yang terakhir ya, pada pembahasan kali ini bentuk terakhir, bentuk yang ketiga. Nah, ini bilangan pokoknya masih sama tapi pangkatnya berbentuk fungsi. Ya, ini sama caranya, berarti pangkatnya aja tinggal kita buat sama dengan. Nah, karena ini bilangan pokoknya sudah sama ya, berarti kita bisa langsung 2x tambah 5 sama dengan 3x tambah 1. Ya, boleh kita pindahkan, misalkan 2-nya yang ke kanan, 1-nya ke kiri, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 3x dikurang 2x ya. 5 dikurang 1 4, 3x kurang 2x x ya, x sama dengan 4. Oke, nah cepat nih. Oke, contoh nomor 2 ya, untuk bentuk 3. Nah, ini sudah ada pecahan gitu ya, sudah ada akar. Nah, bagaimana? Nah, berarti kita rubah dulu. Karena di sini ada perbedaan ya, di sini angka 4, di sini 2, maka kita rubah ke bilangan pokoknya adalah 2 gitu ya. Jadi oke, sebelumnya boleh saya rubah jadi gini ya. Akar pangkat 3 dari 1 kan tetap 1 gitu ya. Jadi 1/2 kuadrat dikali X dikurang 1 ya. Oke, sama dengan ini tetap 1 per itu ya, 2 pangkat 12 min 3x per 3 ya. Oke, nah pada sifat eksponen sebelumnya, jika ada bilangan seperti ini gitu ya, boleh kita tuliskan jadi A pangkat min M. Nah, berarti ini kita tulis 2 pangkat min 2x ya. Boleh saya tulis seperti ini dulu, min 1 sama dengan 2 ya pangkat min 12 min 3x per 3 gitu ya. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama ya, kita abaikan, berarti tinggal min 2x min 1 sama dengan min 12 min 3x per 3. Ini sama-sama min ya, kita coret gitu ya. Oke, berarti tinggal kita kalikan. Ini 2x min 2. Nah, ini bisa kita bagi ya, 12 dan min 3 ini bisa dibagi nih. Jadi ini dibagi 3 jadi 4, ini 3 dibagi ini jadi 1 gitu ya. Jadi boleh kita tulis jadi sama dengan 4 dikurang x. Nah, si x-nya kita pindahin ya. Jadi 2x plus x sama dengan 4 ditambah 2. Jadi ini 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3 ya. Jadi x sama dengan 2. Oke, jadi x-nya sama dengan 2 yang E.